Dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room. Pinjol masuk kampus. Namun kopi kesayangan Hotman Paris, white coffee, kopi luwak tidak boleh dilupakan. Kopi terbaik. Oke. Pinjol masuk karena uang kuliah tinggi. Kenapa uang kuliah tinggi? Inilah yang terjadi yang saya alami kasus benaran. Rektor Universitas Udayana, ya, karena cuma 28% dana dari pemerintah untuk membiayai kampus, maka solusinya adalah dari uang kuliah tahunan dan sebagian dari jalur mandiri yaitu SPI, sumbangan pengembangan institusi. Oke. Tiba-tiba ada oknum aparat hukum yang tidak suka gara-gara sumbangan SPI saudaranya tidak dibebaskan. Akhirnya si rektor tersebut disidik bahkan dipenjara dengan alasan uang SPI tersebut katanya korupsi. Padahal uang SPI tersebut sumbangan mahasiswa 100% masuk universitas. Tidak ada 1 sen pun masuk kantong dia. Betul. Setelah saya berdebat di persidangan, akhirnya tentang korupsinya tidak jadi dituntut. Dicarilah alasan kedua, pungli. Alasannya katanya uang tersebut dimasukkan, disimpan di bank, diendapkan lama, bunganya kecil. Saya tanya, berarti kalau bunganya besar bukan pungli. Itulah tragedi karena memang universitas kekurangan dana sehingga rektornya pun sudah ada yang masuk penjara. Cuma anehnya hampir semua universitas di Indonesia negeri juga memakai sumbangan SPI jalur mandiri. Cuma rektornya semua pengecut, nggak ada yang membela temannya rektor Universitas Udayana, nggak ada yang bersuara karena takut disidik kejaksaan lo ya, semua rektor-rektor universitas negeri ya, kamu pengecut, tidak ada yang berani bicara pada saat rektor Universitas Udayana masuk penjara. Oke, Pak Yogi, ITB, mahasiswa ITB, apa yang menjadi dasar komersialisasi tuduhan Anda terhadap kampus sekarang ini? Ya, yang menjadi dasar tuduhan terkait komersialisasi kampus ya Pak, ya pada dasarnya memang terkait dengan kebijakan rektor yang terakhir ini Pak. Ya. Bahwasannya lagi-lagi saya tekankan bahwasannya kami mahasiswa ITB sedari awal memang meyakini bahwasannya kampus ini merupakan semua putra-putri terbaik bangsa memiliki hak yang sama untuk bisa berkuliah di ITB, terlepas dari latar belakang ekonomi dan lain sebagainya. Namun yang sangat disayangkan adalah bahwasannya kebijakan-kebijakan dari rektorat selama 1 tahun ke belakang ini dirasa cukup memberatkan teman-teman mahasiswa. Apa? Baik, kalau di ini ITB ya? Di ITB Pak. Kayak apa misalnya? Baik, di awal tahun 2023 Ibu Rektor membuat suatu kebijakan di mana mahasiswa tidak bisa mendownload yang namanya kartu studi mahasiswa sebelum dia membayarkan UKT. Lalu di pertengahan tahun kemarin kemudian untuk mahasiswa baru yang mau melakukan pendaftaran ulang untuk bisa mengajukan keringanan UKT dan lain sebagainya, mereka diwajibkan untuk mengajukan DP sebesar 5 juta rupiah. Sedangkan banyak dari teman-teman mahasiswa yang merasa ini nggak mampu. Lalu diperparah lagi dengan kebijakan yang baru ada di awal tahun ini. Yang seperti saya sebutkan sebelumnya, bahwasannya ketika mereka masih memiliki tunggakan, bukannya ITB memberikan solusi dalam bentuk beasiswa, solusi dalam bentuk skema bantuan lainnya, malah mereka menawarkan pinjaman online atau mereka harus dipaksa untuk cuti gitu Pak. Hal tersebut yang kemudian kami rasa ini menjadi suatu indikasi adanya komersialisasi pendidikan, di mana lagi-lagi seharusnya ITB, seharusnya perguruan tinggi negeri ini bisa menjamin hak-hak seluruh anak-anak bangsa. Berapa uang kuliah UKT setahun? UKT by default itu 12,5 juta untuk jalur reguler Pak. 12, juta. Untuk itu mandiri, untuk mandiri 25 juta. 12,5 juta juga nggak sanggup bayar. Banyak yang nggak sanggup bayar. Apalagi harus bayar bunga 24% belum pergi Benar, penalti. menjadi kurang lebih 15,5 juta rupiah Bang. Ya. Terus? Ya dari situ sebenarnya ya terlihat bahwasannya ini komersialisasi pendidikan Bang. Bahwasannya. Apa menurut Anda ada kerjasama antara rektor atau kampus dengan Wah itu pinjol? Kami tidak memiliki data jadi kami tidak bisa dalam kapasitas untuk bisa menjawab hal tersebut. Pertanyaan saya kenapa solusi itu kemudian muncul pada saat ada solusi-solusi lain di mana Apa Ibu Rektor. solusinya? Saya sebagai alumni ITB saja melihat bahwa alumni ITB ini kalau tiba-tiba pada patungan semua naruh duit dalam karung atau drum untuk membayarkan berapa ratus, 200 anak itu seharusnya bisa. Pertanyaan saya, pertanyaan saya sebentar. Lu hidup di dunia nyata. Bang, pertanyaan saya, berapa kali? Iya, pertanyaan saya berapa kali Ibu Rektor ITB datang dan kemudian berdiskusi dengan alumni dan kemudian mengajak kolaborasi hal-hal seperti itu. Di beberapa acara alumni saja
beliau kemudian tidak muncul gitu, atau undangan abang malam ini juga kan beliau tidak muncul, bahwa solusi melibatkan alumni yang penting bicara diskusi itu pun tidak ada. Itu benar Bang adanya. Saya dapat mengkonfirmasi Apa itu benar? bahwasannya saat ini nilai tunggakan secara total dari teman-teman mahasiswa ITB itu dapat dikatakan hampir mencapai 1 miliar. Dan dalam waktu beberapa hari sejak isu ini kemudian dinaikkan oleh teman-teman mahasiswa, hingga saat ini tercatat sudah terkumpul kurang lebih 650 juta dari pihak alumni yang kemudian diberikan melalui berbagai skema yang ada. Ada beasiswa luar biasa, ada BIUS, ada jadi dari ikatan alumni dan lain sebagainya. Coba dulu himbau para alumni yang sudah jadi kontraktor mahal. Ya, barangkali untuk Bang Billy juga ya Bang. Ini sama alumni ini. Nah, Bapak Ibu alumni ITB, saat ini bahwasannya teman-teman mahasiswa mengalami kesulitan yang nyata untuk bisa membayarkan UKT dan lain sebagainya. Kurang lebih 300 orang mahasiswa terancam untuk bisa cuti berkuliah. Jangan biarkan hal ini terjadi. Kami di sini butuh bantuan dari abang kakak alumni sekalian. Maka dari itu saya pikir ini adalah waktu yang yaitu tepat. para alumni ITB. Saya adalah salah satu korban nggak lolos diterima di ITB zaman dulu. Dan jangan tapi untung saya nggak lolos karena gue lebih kaya sekarang dari alumni. Bang, jangan presiden KM yang memohon seperti ini. Siapa dong? Kami juga meminta rektor untuk kemudian mengeluarkan statement dan pernyataan Iya, juga untuk iya, berkomunikasi. begitu banyak para kontraktor kaya ya, alumni ITB. Cuma 1 miliar doang. Kalau gue alumni ITB gue yang bayarin.